Namun dengan naas, pada akhirnya kedua pendekar tersebut harus tewas di tangan para pasukan istana kerajaan yang kejam. Di sini terlihat istri pendekar Gui Xiaotian yang bernama Nona Leifing dibawa pergi oleh para pasukan istana. Sedangkan Nona Ruo, istri pendekar Yan Tianzin, berhasil diselamatkan oleh seseorang pemuda misterius berjubah hitam bersama para pasukannya. Yang ternyata pemuda tersebut ialah pangeran kerajaan Jin yang pernah diselamatkan 3 bulan yang silam. Ia bernama Yang Lie. Nona Ruo yang mengerti jika keluarga Jin merupakan musuh besar suaminya, ia membulatkan tekad menuntut balas untuk membunuh pemuda di hadapannya. Namun, terlihat Nona Ruo tak sanggup melakukan tindakan tersebut. Melihat saat ini dirinya sudah tak memiliki siapapun. Yang Lie yang tak ingin Nona Ruo bunuh diri, ia berusaha untuk menenangkannya sambil mengingatkan akan keselamatan anak yang masih di dalam kandungannya. Sebab anak itulah yang nantinya akan membalaskan dendam atas kematian ayahnya. Sedangkan di tempat lain, di saat pendekar Qiu Jin melintas, ia sangat terkejut melihat sahabatnya pendekar Gui Xiaotian mati dalam kondisi mengenaskan. Dengan penuh amarah inilah pendekar Qiu menyerang para pasukan istana dan bertanya pada salah satu prajurit akan nama atasan yang memimpin mereka. Mendengarkan bahwa hal tersebut ialah ulah dari Duan Tiande, malam harinya pendekar Qiu Jin pun bergegas mencari akan keberadaan darinya. Karena belum pernah bertemu, terlihat Duan Tiande sengaja membohongi pendekar Qiu dengan mengatakan bahwa dirinya bukanlah orang yang ia cari. Di sini, ia juga menunjukkan arah keberadaan Duan Tiande yang saat ini sedang melakukan pesta di kuil Fahua. Esok harinya, Duan Tiande yang tak ingin Nona Leifing ditemukan oleh pendekar Qiu, ia pun sengaja mendandaninya selayaknya prajurit pria agar jati dirinya tak diketahui ataupun dicurigai oleh pamannya. Dengan ide licik, ia membawa dan menyembunyikan Leifing di kuil Fahua. Setibanya di sana, Duan Tiande berbohong di hadapan pamannya dengan mengatakan bahwa dirinya usai dikejar seorang yang berambisi akan membunuhnya. Sebab itulah ia meminta izin sementara waktu bertempat tinggal di dalam kuil Fahua sampai kondisi benar-benar memungkinkan dirinya untuk pergi. Dan benar saja, tiba-tiba biksu Qinmu dikejutkan akan kemunculan seorang pemuda yang berteriak mencari keberadaan Duan Tiande. Sang biksu yang tak ingin terjadi pertumpahan darah di dalam kuil, ia mengatakan di hadapan pendekar Qiu bahwa ia akan menyerahkan Duan Tiande dalam waktu 3 hari. Akhirnya, waktu yang ditunggu-tunggu pun tiba. Sesuai janji, terlihat pendekar Qiu menemui sang biksu di sebuah tempat yang sudah ditentukan. Di sini pendekar Qiu menagih untuk segera menyerahkan Duan Tiande padanya. Namun terlihat sang biksu tak menepati akan janjinya membawa Duan Tiande di hadapan pendekar Qiu. Merasa telah dibohongi pendekar Qiu yang kesal, ia pun menghempaskan sebuah kendi besi yang berisikan air arak ke arah sang biksu. Yang ternyata sang biksu sengaja mengulur waktu selama 3 hari, tak lain untuk menghadirkan 7 pendekar hebat dari Jiangnan agar dapat membantunya dalam menyelesaikan masalah dengan pendekar Qiu.
Mereka ialah Pendekar Ke yang merupakan tetua, Zhao Chong, Nan Xinren, A Cheng, Quan Jinfa, Nona Han, serta julukan dewa kuda yang bernama Baoju. Dengan melihat keahlian kungfu yang masing-masing ia miliki, Pendekar Qiu memberi salam hormat pada mereka. Pendekar Qiu yang tak mempunyai masalah dengan ketujuh pendekar Jiangnan. Ia menjelaskan di hadapan mereka bahwa tujuannya mendatangi Biksu Qin Mu tak lain untuk menangkap Duan Tiandi yang telah membunuh kedua sahabatnya dan telah menyandra Nona Li Ping dengan membawanya masuk ke dalam kuil Fahua. Dengarkan akan ungkapan tersebut, sang biksu membantah perkataan Pendekar Qiu sebab dirinya belum tahu akan kebenarannya. Bahkan, sang biksu juga menganggap jika perkataan Pendekar Qiu hanyalah fitnah. Karena Pendekar Qiu tak bisa membuktikan akan kebenaran dari perkataannya, ketujuh pendekar Jiangnan tentu membela Biksu Qin Mu agar reputasi namanya tak hancur. Dari pertarungan yang sangat epik itulah, tiba-tiba Pendekar Qiu terhenti, sebab salah satu dari ketujuh pendekar tersebut berhasil mengambil sebuah syair di dalam kantong saku bajunya. Karena teknik kungfu yang dimiliki ketujuh pendekar Jiangnan tak bisa dianggap remeh, Pendekar Qiu mengaku atas kekalahannya. Namun, ia tetap akan menuju kuil Fahua mencari dan menyelamatkan istri sahabatnya yang telah disandra. Dan benar saja, setibanya di dalam kuil, Pendekar Qiu membuat kegaduhan dengan membunyikan lonceng dengan sangat kerasnya. Dengan penuh amarah, Tetua Ke menyuruh ke-6 pendekar untuk menghentikan dan menyerang Pendekar Qiu. Tetua Ke yang merasakan satu persatu kerabatnya tumbang. Ia sengaja melemparkan kunai beracun untuk melumpuhkan Pendekar Qiu. Melihat pertarungan tersebut semakin menjadi-jadi, sang biksu yang tak ingin melihat salah satu di antara mereka tewas, ia memilih untuk melerainya. Disinilah akhirnya pun terungkap bahwa hal tersebut ialah taktik Duan Tiande agar dirinya bisa menjebak dan membunuh Pendekar Qiu dengan mudah. Nona Li Ping yang tak ingin melihat Pendekar Qiu mati tertebas golok, ia berusaha mencegah tindakan Duan Tiande hingga pada akhirnya identitasnya pun terungkap jika prajurit yang dibawa Duan Tiande bukanlah seorang pria, melainkan Nona Li Ping, istri pendekar Gue Xiaotian. Mengerti akan kenyataan tersebut membuat sang biksu sangat marah karena ia telah ditipu. Di saat sang biksu hendak memberi pelajaran, dengan kejam Duan Tiande memilih untuk membunuh pamannya serta kembali membawa pergi Nona Li Ping dari hadapan mereka. Tetua Ken yang tak ingin kehilangan jejak, ia menyuruh pendekar Baojun untuk pergi mengejar Duan Tiande. Namun nampaknya usaha pendekar Baojun sia-sia, sebab dengan cerdik Duan Tiande berhasil bersembunyi di balik semak-semak yang rimbun. Atas kesalahpahaman itulah Pendekar Qiu meminta maaf di hadapan para pendekar Jiangnan, sebab karena dirinya Biksu Qin Mu kehilangan akan nyawanya. Disinilah Pendekar Qiu meminta izin pergi dari hadapan mereka untuk melanjutkan perjalanannya mencari akan keberadaan kedua istri sahabatnya. Namun, langkah kepergian Pendekar Qiu dihentikan sang Tetua Ken. Di sini, Tetua Ken mengajak dan menantang Pendekar Qiu untuk bertarung kembali.
Sebab dari pertarungan yang usai terjadi, belumlah terlihat siapa yang unggul dan menang. Mendengarkan akan tantangan tersebut, pendekar Kyo yang cerdik yang mengatakan di hadapan mereka, jika saat ini keberadaan Nona Ruo dan Nona Living belumlah diketahui. Sebab itulah ia menantang ketujuh pendekar Jiangnan untuk bersayembara mencari dan menemukan mereka yang saat ini keduanya sedang hamil. Di sini pendekar Kyo menantang ketujuh pendekar Jiangnan mencari Nona Living dan melatih anaknya untuk belajar kungfu. Sementara dirinya akan pergi mencari keberadaan Nona Ruo untuk melatih anaknya. Setelah usia kedua anak tersebut sudah mencapai 18 tahun, pendekar Kyo mengajak mereka untuk bertemu bertarung agar bisa terbukti didikan siapa yang paling berbakat dan hebat dalam teknik perkungfuan. Merasa sangat tertantang, Tetua Ken dan keenam pendekar Jiangnan mensetujui akan sayembara yang dibuat pendekar Kyo. Sedangkan di tempat lain, terlihat Nona Living saat ini dijadikan budak oleh penguasa tempat yang berada di sana. Di saat hendak melintas, tiba-tiba mereka dikejutkan akan kemunculan para bandit gunung yang seketika melancarkan serangan ke arahnya. Dalam kondisi terdesak inilah, Nona Living berusaha kabur menghindari pertarungan tersebut, sebab dirinya tak ingin melihat bayi di dalam kandungannya celaka. Dengan jerih payah itulah, Nona Living melahirkan anaknya Gaojing di bawah kereta kuda, yang untungnya Nona Living dan anaknya diselamatkan oleh bangsa Mongol yang tak sengaja melintasi jalan tersebut. Tak berselang lama 7 tahun pun berlalu. Di sebuah lembah yang sejuk itulah, terlihat Gaojing kecil sedang merawat dan mengembala puluhan dombanya. Di waktu yang bersamaan, tiba-tiba ia dikejutkan akan kehadiran sosok pemuda yang terluka sangat parah. Gaojing yang kasihan ia pun membawakan semangkuk air minum untuknya. Rasa jika nyawanya dalam ancaman, pemuda tersebut bersembunyi di balik tumpukan jerami agar selamat dari kejaran para prajurit yang hendak membunuhnya. Dan benar saja terlihat para prajurit Tianmuzen datang menghampiri Gaojing agar dapat memberitahu akan arah kepergian pendekar pemanah Baizi. Gaojing dengan teguh pendirian, ia tak membuka mulut memberitahu akan kepergian pemuda yang mereka cari. Nona Living yang tak tega anaknya terluka, ia berusaha menghentikan cambukan tersebut, namun tindakan yang ia lakukan samalah nihil. Yang keduanya dicambuk dengan sangat brutal agar Gaojing dapat memberitahu arah kepergian pendekar pemanah yang ia cari. Melihat akan perlakuan para prajurit Tianmuzen yang sudah kelewat batas, akhirnya pendekar Baizi pun keluar dari persembunyiannya yang seketika menantang mereka semua. Dengan jiwa pendekar sejatinya itulah, Baizi sangat marah melihat anak dan ibu tak bersalah diperlakukan dengan amat kejinya. Tuan Tianmuzen yang mengetahui akan jati diri si pendekar tersebut, ia berjanji akan melepaskannya jika dirinya dapat menang adu ketangkasan dan kecepatan dengan salah satu prajurit pemanah andalannya. Mendengarkan akan tantangan tersebut, dengan senang hati pendekar Baizi menerimanya. Dan benar saja, meskipun pendekar Baizi tak menggunakan anak panah, namun dirinya mampu mengalahkan prajurit pemanah andalan Tuan Tianmuzen dengan sangat mudah. Menyaksikan akan keahlian dalam memanah serta melindungi ibu dan anak tersebut, terlihat Tuan Tianmuzen sangat takjub padanya. Sesuai janji di awal, Tuan Tianmuzen melepaskan dirinya sambil memberikan hadiah berupa koin emas sebagai tanda akan persaudaraan. Atas kebaikan yang dilakukan Gaojing, pendekar Baizi menyerahkan hadiah tersebut sebagai rasa ungkapan balas budi padanya. Namun, hadiah tersebut ditolak oleh Gaojing sambil mengatakan bahwa tolong-menolong merupakan kewajiban setiap insan. Melihat akan karakter dan sifat yang dimiliki Gaojing,
membuat Tuan Tiemuzi sangat kagum. Di sini ia juga menyuruh anaknya yang bernama Tuolie agar dapat belajar dan mencontoh sifat baik yang dimiliki Gao Jing. Tuan Tiemuzin yang tak ingin Gao Jing hanya menjadi pemuda pengembala domba. Ia memerintahkan pendekar Beizi agar dapat mendidik dan melatihnya sampai mereka menjadi pendekar pemanah yang hebat. Hari-hari pun berlalu dengan sangat cepat. Tibalah keesokan harinya, terlihat hubungan Gao Jing dengan Taole semakin dekat. Disinilah mereka berjanji satu sama lain untuk saling melindungi dan menjadi saudara selamanya. Di saat mereka sedang berburu kelinci liar di padang rumput, kelinci buruannya dengan sengaja diambil oleh bocil sebayanya yang bertepatan juga sedang berburu. Di sini Gao Jing dan Taole mencoba untuk menjelaskan jika kelinci tersebut ialah buruannya. Akan tetapi hal tersebut tak digubris oleh mereka, yang membuat Gao Jing dan Taole dihajar hingga babak belur oleh para bocil FF tersebut. Sedangkan di sisi lain, juga terlihat ketujuh pendekar Jiangnan selama 6 tahun lamanya masih mencari dan melacak akan keberadaan Gao Jing. Disinilah tanpa sengaja mereka melihat para bocil yang sedang beradu mekanik. Tak ingin melihat salah satu di antara mereka saling membunuh. Ketujuh pendekar tersebut datang dan melerai perkelahian mereka dengan melihat belati yang dikeluarkan serta mendengar jika namanya ialah Gao Jing. Tentu ketujuh pendekar Jiangnan sangat terkejut bahwa bocil di hadapannya tak lain ialah anak pendekar Gui Xiaotian yang selama 6 tahun lamanya mereka cari. Singkatnya, keesokan harinya, terlihat ketujuh pendekar Jiangnan mencoba melatih Gao Jing tahap demi tahap teknik kungfu padanya. Merasa belum ada perkembangan, ketujuh pendekar Jiangnan menyuruh Gao Jing kembali menemui mereka malam harinya di balik gunung untuk melanjutkan pelatihan. Di balik gunung inilah mereka berduduk santai sambil menunggu kedatangan Gao Jing. Nah, dengan sangat terkejutnya, tempat yang tak sengaja mereka singgahi banyak tumpukan tengkorak manusia, yang di setiap tengkorak tersebut masing-masing memiliki lubang yang sama. Tetua Ken yang mengerti jika hal tersebut merupakan perbuatan dari musuh bebuyutannya terdahulu yang bernama Hai Feng. Ia menyuruh ke-6 saudaranya untuk segera pergi meninggalkan tempat tersebut, sedangkan dirinya akan tetap tinggal demi membalaskan dendam atas kematian kakaknya serta kebutaan yang ia alami saat ini. Sebab musuh yang akan ia hadapi mampu membunuh lawannya dalam hitungan detik. Keenam pendekar yang tak ingin terjadi hal buruk pada tetua Ken, tentu mereka menolak keras pergi meninggalkannya sendirian. Hidup ataupun mati, mereka akan tetap saling membantu satu sama lain. Dan benar saja, malam harinya terlihat orang yang ia tunggu benar-benar muncul di hadapan mereka. Yang tentunya pertarungan epik ketujuh pendekar Jiangnan dengan Hai Feng pun tak terhindarkan. Yang pada akhirnya tetua Ken pun berhasil melesatkan kunainya yang membuat kedua mata Hai Feng pun seketika buta. Dalam kondisi yang genting inilah terlihat Gao Jing juga datang yang seketika ia pun disandra oleh suami Hai Feng. Ketujuh pendekar Jiangnan yang tak ingin melihat Gao Jing mati terbunuh, mereka berusaha keras untuk melawannya. Karena tak mempunyai pilihan lain, pada akhirnya Gao Jing menusukkan belati miliknya yang membuat Huang Sang pun tepar. Menyadari jika suaminya dalam bahaya, Hai Feng memilih kabur dari hadapan para pendekar Jiangnan tersebut. Dari adu mekanik yang amat dahsyat itulah, terlihat salah satu pendekar Jiangnan harus tewas sebab ia terkena telak pukulan tapak kematian Hai Feng.
Singkat cerita, keesokan paginya, terlihat para pendekar Jiangnan dengan sangat semangatnya melatih Gaojing tahap demi tahap ilmu perkungfuan agar dirinya dapat menjadi pemuda yang hebat. Namun dari sekian lamanya ia berlatih, terlihat kemampuan kungfu Gaojing tak mengalami perkembangan sedikit pun. Di sini terlihat para pendekar Jiangnan merasa sangat kecewa. Ya, meskipun saat ini Gaojing belumlah menguasai segala teknik kungfu yang diajarkan oleh keenam gurunya, namun dirinya sangatlah mahir dalam memanah dan berhasil menjatuhkan 2 ekor elang hitam dalam sekali tembakan. Tak berselang lama keesokan harinya, di saat Gaojing sedang melihat sarang anak elang di atas tebing bersama Nona Huan, tiba-tiba ia dikejutkan akan kehadiran seorang pendekar kungfu yang seketika melesat terbang membantu Gaojing dan Nona Huan mengambil sarang anak burung elang tersebut. Dengan melihat bahwa kemampuan kungfu yang dimiliki pendekar tersebut sangatlah OP, Gaojing dengan polosnya, ia meminta agar pendekar tersebut dapat mengajari dirinya berlatih kungfu dengan gratis. Melihat akan kesungguhan pemuda di hadapannya, pendekar Muyan menyuruh Gaojing untuk kembali datang menemui dirinya di atas tebing malam harinya. Terlihat malam harinya dengan bersusah payah, Gaojing memanjat tebing tersebut demi belajar kungfu pendekar Muyan. Dari sekian kalinya terjatuh, akhirnya Gaojing pun berhasil melewati tantangan dan sampai di puncak tebing bertemu dengan pendekar Muyan. Sang pendekar yang tak ingin merusak reputasi nama para pendekar Jiangnan yang sudah melatih teknik kungfu pada Gaojing selama 7 tahun lamanya hancur. Pendekar Muyan meminta agar Gaojing tak menganggap dirinya sebagai guru, serta meminta agar Gaojing dapat merahasiakan akan pertemuan dengan dirinya. Di sini terlihat pendekar Muyan menyuruh Gaojing untuk tidur terlentang, bertujuan agar Gaojing dapat menghidupkan roh, mengalirkan dan merasakan akan energi murni yang berada di dalam tubuhnya. Dan benar saja, tahap demi tahap terlihat Gaojing mengalami peningkatan yang cukup pesat, di mana dengan sangat mudahnya dirinya menguasai segala teknik kungfu yang telah diajarkan oleh keenam pendekar Jiangnan. Tak hanya itu, terlihat Gaojing juga berhasil menjinakkan seekor kuda liar dengan kemampuannya yang ia miliki saat ini. Lihat akan kenyataan tersebut, keesokan harinya Gaojing dipanggil oleh keenam gurunya. Di sini terlihat keenam pendekar Jiangnan mendesak Gaojing. Dengan polos, Gaojing mengatakan jika dirinya tak belajar teknik kungfu apapun dengan orang lain. Dengarkan akan ungkapan tersebut tentu membuat keenam pendekar Jiangnan tersurut dan terpancing emosi karena Gaojing tak berkata dengan jujur di hadapan mereka. Gaojing yang tak ingin melihat keenam gurunya kecewa dan marah terhadap dirinya, akhirnya ia pun membuka mulut memberitahu jika akhir-akhir ini dirinya sering bertemu dengan seseorang pendekar di atas bukit. Namun, pendekar tersebut tak mengajari gerakan maupun teknik kungfu apapun padanya. Di sini Gaojing juga menjelaskan bahwa pendekar yang ia temui hanya mengarahkan dan menyuruhnya untuk tidur serta duduk santai layaknya bermeditasi. Nyadari jika Gaojing telah diajarkan teknik pernafasan, tetua Ken menyuruh Gaojing pergi dari hadapannya. Keenam pendekar Jiangnan yang masih penasaran akan jati diri seorang pendekar yang mengajari Gaojing. Dengan senyap, malam harinya mereka mengikuti akan arah kepergian Gaojing. Di sini Gaojing dan pendekar Muyan sangat terkejut melihat akan tumpukan tengkorak kepala manusia yang tak lain hal tersebut ialah ulah si wanita jahat Hai Feng, di mana kemunculannya tak lain untuk menuntut balas atas kekalahan dan kematian suaminya. Pendekar Muyan dan Gaojing yang tak ingin terjadi hal buruk, mereka berusaha mengejar arah kepergian Hai Feng. Nah, disinilah keenam pendekar Jiangnan juga sangat terkejut melihat susunan tengkorak kepala manusia yang terletak di atas tebing. Dengan melihat arah kepergian Gaojing di tebing yang sama, tentu mereka menduga bahwa pendekar yang mengajari Gaojing teknik pernafasan tak lain ialah Hai Feng. Mengerti akan hal tersebut, keesokan harinya terlihat pendekar Ken sangat marah. Di sini ia mengatakan dan memutuskan akan membunuh Gaojing, sebab selama ini Gaojing secara diam-diam belajar dengan musuh bebuyutannya.
Secara tak diduga, di saat pendekar Muyan sedang melakukan pelacakan akan arah kepergian Haifeng, dengan tak sengaja, Gao Jing mendengarkan akan rencana busuk Yang Lie yang hendak melakukan pemberontakan melawan Jenderal Tian Muzhen. Sebab dirinya dari awal sudah tak menyukai akan kehadiran Jenderal Tian Muzhen yang terkenal akan kehebatannya dalam berperang. Sebab itulah Yang Lie berkeinginan membunuh Jenderal Tian Muzhen demi mengambil alih dari kekuasaan yang telah dipimpinnya. Mengerti akan kehebatannya dalam berperang, Zhao He yang merupakan adik angkat Jenderal Tian Muzhen merencanakan penyerangan tersebut di saat upacara pernikahan Nona Hua dengan Duzi yang merupakan anak dari Jenderal Sang Kun. Mendengarkan akan perkataan tersebut, tentu Gao Jing tak akan tinggal diam, di mana ia akan segera memberitahu akan rencana busuk Yang Lie di hadapan Jenderal Tian Muzhen. Namun, ia memilih untuk menemui keenam gurunya terlebih dahulu, sebab saat ini Haifeng sudah mencari dan berkeinginan besar untuk membalaskan dendam membunuh mereka semua. Ya, seketika kehadiran Gao Jing diserang oleh Tetuake. Di sini terlihat Tetuake tetap berisi keras akan membunuh Gao Jing. Gao Jing yang tak ingin adanya selisih paham serta keenam gurunya menganggap ia merupakan murid pengkhianat. Ia dengan sengaja membawa pendekar Muyan agar dapat berjumpa dan bertemu dengan keenam gurunya. Mengetahui jika orang yang mengajari teknik pernafasan Gao Jing bukanlah Haifeng, terlihat pendekar Ke seketika memberi salam hormat padanya. Ya, sesuai rencana, Gao Jing yang tak ingin pasukan Jenderal Tian Muzhen dibabat habis akan kelicikan Yang Lie dan pasukan. Ia pun bergegas pergi menemui Jenderal Tian Muzhen yang hendak melakukan perjalanan menuju tempat kediaman Sang Kun. Dengan spontan, Gao Jing memberitahu agar Jenderal Tian Muzhen dapat berputar balik menarik mundur semua pasukannya. Sebab saat ini para pasukan di bawah pimpinan Yang Lie dan yang lainnya sudah merencanakan akan penyerangan. Dan benar saja, seketika ribuan anak panah pun melesat ke arah mereka yang membuat peperangan sengit pun tak bisa dihindarkan. Meskipun pasukan Jenderal Tian Muzhen kalah jumlah, namun taktik peperangan Jenderal Tian Muzhen tak kalah hebatnya dengan mereka. Di sini terlihat Jenderal Tian Muzhen berhasil menarik mundur dan menyelamatkan pasukannya. Namun masalah tak cukup sampai di situ, sebab Jenderal Tian Muzhen dan semua pasukannya harus kembali terkepung. Menyaksikan jika Jenderal Tian Muzhen dan pasukannya sudah tak lagi bisa berbuat lebih kecuali pasrah, dengan jiwa gentlemannya, Duzi yang merupakan anak Jenderal Sang Kun menantang Jenderal Tian Muzhen untuk beradu mekanik dengan dirinya. Mendengarkan akan tantangan tersebut membuat Gao Jing sangat geram dan meminta izin di hadapan Jenderal Tian Muzhen untuk memenuhi tantangan tersebut. Berkat latihan kungfu yang serius itulah, Gao Jing tentu dengan sangat mudahnya mematahkan segala serangan yang dilesatkan oleh Duzi. Di waktu yang bersamaan pula, tiba-tiba Gao Jing dikejutkan akan kemunculan 4 pendekar yang terkenal dengan sebutan pendekar setan Huang. Dari pertarungan yang sengit terlihat Gao Jing berhasil mengalahkan keempat pendekar tersebut dan melemparkan Duzi ke arah Tao Lie untuk dijadikan tawanan. Jenderal Sang Kun yang tak ingin anaknya dalam bahaya, ia pun kembali menyusun strategi untuk melakukan penyerangan susulan bersama Yang Lie. Dan benar saja, esok harinya telah Jenderal Sang Kun kembali mengerahkan semua pasukannya untuk membunuh dan meluluhlantahkan Jenderal Tian Muzhen bersama pasukannya. Untungnya di saat kondisi terdesak,
bala pasukan bantuan yang dibawa pimpinan Taulie dapat memukul mundur para pasukan Jenderal Sun Quan. Jenderal Temujin yang tak ingin melihat pasukannya menjadi lautan berdarah, serta Jenderal Sun Quan dan Yang Lie tetap berencana untuk melakukan penyerangan susulan. Pada akhirnya Jenderal Temujin memutuskan untuk melangsungkan pernikahan anaknya Nona Hua dengan Duzi, agar bentrok antar mereka dalam merebutkan kekuasaan tak lagi terjadi. Mendengarkan akan keputusan tersebut, tentu Taulie menolak keras perkataan ayahnya, sebab sama halnya Jenderal Temujin berserah diri takluk di tangan Yang Lie dan yang lainnya. Tak hanya Taulie, terlihat Nona Hua juga tak setuju akan keputusan ayahnya, sebab dirinya tak mempunyai perasaan ataupun cinta terhadap Duzi. Dalam kondisi yang amat sedih inilah, Gao Jing berusaha untuk menenangkan Nona Hua agar tak berlarut-larut dalam kesedihan. Meskipun pada hakikatnya cinta tak bisa untuk dipaksakan. Dan benar saja esok harinya, terlihat Jenderal Temujin mengutus Gao Jing dan pendekar Baizi untuk membawa Nona Hua serta barang-barang berharga agar pernikahan anaknya segera terlaksana. Mengerti akan keputusan tersebut, tentu Jenderal Sun Quan dan Yang Lie beranggapan jika Jenderal Temujin tunduk pada mereka. Di sini, terlihat Gao Jing tetap memberi perhatian lebih agar Nona Hua dapat menerima sesuatu yang sudah terjadi dalam kehidupannya. Ya, meskipun hal tersebut amatlah sulit untuk diterima dengan lapang dada. Dengan penuh penyesalan, Nona Hua mengatakan jika dirinya tak bisa melanjutkan pernikahan dengan Duzi, sebab lelaki yang selama ini ia idamkan sudah berada di hadapannya, yang tak lain ialah Gao Jing. Duzi yang panas melihat calon istrinya dipuk-puk manja oleh Gao Jing. Dengan sedikit agak teler inilah, ia berusaha menghajar Gao Jing atas tindakan yang sudah ia lakukan dengan calon istrinya. Gao Jing yang teringat masa kecilnya sudah pernah diperlakukan tak baik oleh Duzi. Tentu, ia juga memiliki dendam terpendam padanya. Yang pada akhirnya, Duzi pun terkapar bersimbah darah terkena tusukan belati yang dilesatkan oleh Nona Hua. Gao Jing yang tak ingin melihat Nona Hua dalam ancaman, ia pun berusaha untuk meninggalkan tempat dan membawa kabur Nona Hua. Namun tindakan tersebut berhasil dihadang oleh para pasukan Jenderal Sun Quan yang melihat Duzi tertatih-tatih bersimbah darah. Disinilah terlihat Gao Jing dan pendekar pemanah Baizi berjuang keras melindungi Nona Hua agar tak terluka. Yang ternyata tindakan yang mereka lakukan tak lain ialah siasat Jenderal Temujin agar dirinya bisa melakukan penyerangan di saat lawannya dalam kondisi tak siaga. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan tersebut, pendekar pemanah Baizi juga berhasil membunuh Jenderal Sun Quan cukup dengan sekali lesatan busur panahnya. Dengan tewasnya Jenderal Sun Quan serta matinya Zemu He, akhirnya Jenderal Temujin dapat memenangkan peperangan dalam merebutkan kekuasaan, serta Jenderal Temujin juga berhasil menyatukan bangsa Mongol yang sempat terpecah belah menjadi beberapa aliran kubu. Di sini terlihat Jenderal Temujin juga memberikan penghargaan spesial atas jasa Gao Jing dalam membantunya, di mana ia mengangkat Gao Jing sebagai perwira perang serta menjodohkan dengan anak perempuannya yang tak lain ialah Nona Huan. Mendengarkan akan hal tersebut, Nona Leving mencoba untuk menjelaskan dan memberitahu Jenderal Temujin bahwa mereka belum siap menerima akan perjodohan anaknya, sebab Gao Jing masih mempunyai misi yang belum terselesaikan, yaitu mencari dan menemukan anak keturunan pendekar Yan Tiesin yang bernama Yang Kang. Sebab mereka sebelumnya sudah memiliki janji untuk menjodohkan dan menikahkan anak mereka jika keduanya berlawanan jenis. Namun, jika keduanya ialah lelaki, maka mereka akan menjadi saudara untuk selamanya. Tahan. Mendengar akan penolakan yang wajar dan sesuai prosedur,
Jenderal Temujin memahami hal tersebut. Di sini ia memberikan 10 keping emas pada Gao Jing sebagai bekal perjalanan untuk menemukan anak keturunan pendekar Yan Tiesin yang selama 17 tahun lamanya menghilang. Nona Huan yang sudah dewasa serta ia paham akan makna cinta. Tentu dengan sedih dirinya harus bisa merelakan kepergian Gao Jing, meskipun hal tersebut sangatlah berat baginya. Sebelum Gao Jing pergi melanjutkan perjalanan bersama ke-6 pendekar Jiangnan, Nona Huan berpesan agar Gao Jing tak melupakan akan janjinya untuk kembali pada dirinya jika anak keturunan pendekar Yan Tiesin bukanlah perempuan. Dan di saat inilah perjalanan Gao Jing dan ke-6 pendekar hebat Jiangnan pun dimulai. Singkat cerita, sampailah Gao Jing dan ke-6 pendekar Jiangnan di sebuah kota ujung kulon yang bernama Kota Song. Karena letih seharian melakukan perjalanan tanpa istirahat, ke-6 pendekar Jiangnan memutuskan untuk mencari rumah penginapan. Gao Jing yang masih penasaran akan isi kota tersebut, ia pun berpamitan pergi untuk melihat dan berjalan santai sambil menikmati akan keramaian kota tersebut. Setelah melihat beberapa pertunjukan penduduk kota Song yang amat memukau, tiba-tiba Gao Jing dikejutkan akan kemunculan seorang gadis mungil yang sedang dikejar oleh warga karena dianggap telah mencuri kue bakpao jualannya. Gao Jing yang merasa kasihan serta tak ingin melihat si gadis mungil tersebut celaka, ia berusaha untuk menyelamatkan dan membawanya kabur. Merasa di tempat yang sudah aman, Gao Jing, si pemuda baik hati, ia pun menakdir makan si gadis mungil tersebut di sebuah kedai cabang milik Bok Darmi. Sambil menyantap beberapa varian makanan inilah, gadis mungil tersebut memperkenalkan dirinya di hadapan Gao Jing, di mana ia bernama Huang Rong. Di sini terlihat Huang Rong curhat bercerita di hadapan Gao Jing jika dirinya sengaja kabur dari rumah sebab dirinya merasa sangat sedih dan kesepian seusai sang ibunya meninggal. Atas dasar itulah ia pergi meninggalkan ayahnya seorang diri, sebab ayahnya tak pernah lagi memperhatikan dan sayang pada dirinya. Mendengar akan curhatan tersebut, Gao Jing yang tak ingin melihat Huang Rong celaka, ia memberikan semua emas miliknya sebagai bekal di jalan agar Huang Rong bisa kembali ke kampung halaman. Tak hanya itu, Gao Jing juga memberikan baju kulit agar Huang Rong tak kedinginan ketika kehujanan. Serta Gao Jing berpesan agar Huang Rong tetap dan selalu menjadi orang baik. Dengar akan ucapan tersebut tentu membuat Huang Rong sangat kesal dan marah. Ia mengira jika Gao Jing menganggap dirinya sebagai pencuri bahkan beban bagi keluarganya. Merasa khawatir akan keselamatan Huang Rong, Gao Jing memutuskan untuk mencari dan mengejar akan kepergiannya. Namun di pertengahan jalan, lagi-lagi ia pun bertemu dengan 4 pendekar setan Huang yang seketika menyerang dirinya untuk balas dendam atas kekalahan. Bunuh kau.